saya lahir itu di mana segala fasilitas dunia dilengkapi. Dunia dapat semua. Dunia semua dapat. Dari minuman, harga minuman, kita bicara minuman. Kalau orang udah kena alkohol itu yang bicara itu bukan otak yang bicara, tapi si minuman tersebut yang Iya, bicara. betul. Jadi dalam artian siapa sih yang kenal pangkalan, siapa sih yang kenal ini, siapa sih yang kenal itu. Bener. Saya minum dengan modal misalkan contoh kecil 20.000 itu udah dapat kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Karepe di sini di Turun Ngopi. Pemirsa semuanya, pada siang hari ini sangat excited sekali, sangat luar biasa karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang yang luar biasa, yang sulit dicari ini. Ya, kecuali di pos. Hilang. Sudah dicari dan ini termasuk DPO, daftar pencarian orang hilang. Itu kita sambut Bang Toing. Aduh, terima kasih Bang Toing udah mau hadir di sini. Ini mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, kita ngobrol-ngobrol di sini. Udah biasa diganggu. Apalagi kalau di depan ya. Bang Toing gimana kabarnya ini? Alhamdulillah setengah baik. Alhamdulillah baik. Setengah baik. Belum baik benar. Setengahnya lagi kemana? Setengahnya lagi. Masih mencari. Oke. Bang Toing, untuk selama 30 menit ke depan saya minta jangan lepas baju ya. Iya. Karena kalau lepas baju bahaya pemirsa. Bahaya kenapa ini? Ini kan bukan hari Jumat, bukan waktunya pakai batik. Bukan waktunya pakai batik. Karena badannya semuanya kayak batik semuanya gitu. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Toing ini. Kita akan tanya-tanya Bang Toing ini aktivitasnya apa, kegiatan seperti apa, dan dia pengen punya tema yang luar biasa yang nanti ini akan kita kuak bersama di acara Turun Ngopi kali ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Toing udah mau hadir di sini untuk bercerita. Bang Toing, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang apa itu namanya masa lalu ini, kita ngomong masa lalu dulu ini. Tentang masa lalu gitu, Bang Toing apa ini yang paling berkesan dalam kehidupan Bang Toing? Sekarang usia berapa ini? 41. Loh, kok kita sepantaran ya? Masih ABG ya? Sepantaran ya? Wah, gua muda. Oh, kita nggak mau kalah ya? Iya, gua mau nolak tua. Nah, gitu. Ketika kita ngobrol tentang masa lalu ya, masa-masa ABG sampai kita mulai beranjak dewasa gitu. Nah, itu kira-kira apa hikmah, pengalaman apa yang paling menarik? Kan biarin aja, masa kelam itu apa yang paling menarik? Masa kelam paling menarik, dugem, main. Ini kan masa kelam. Iya. Masa kelam, kan? Masa kelam dugem. Sabar, Pak Ustadz sabar ya. Kurang indah gimana ya kan? Iya. Kan? Dugem dapat. Terus dunia malam. Tongkrongan. Teman-teman. Sohib. Cowok cewek ya? Cowok cewek. Ya. Terutama cewek ini ya. Cewek banyak. Cewek banyak ini. Iya, kelihatan ini. Oh iya. Apalagi kan dulu itu kerja di pabrik elektronik yang ceweknya seabrek-abrek. Aduh, ini dia. Iya kan? Ajib. Cewek seabrek-abrek, bukan seabrek-abrek lagi, bertaburan Ya, para bidadari gitu ya. Suraka yang nikmat. Gitu kan? Iya. Nah, itu selama menjalani masa-masa semacam itu yang paling berkesan itu apa? Paling berkesan ya apa sih? Pergaulan itu bebas gitu ya. Pergaulan sangat bebas. Bebas sekali. Sangat bebas dan itu dalam artian segala yang di dunia dapat lah. Di dunia pasti dapat ya. Pasti dapat. Jadi pengen apa yang di dunia itu pasti dapat segala macam. Cuman ya, akhirnya ya kita saking terlenanya nanti digojlok di dunianya gak lama kayak sekarang. Gitu. Jadi kan? Merasa sekarang ini penebusan dosa ini. mungkin. Tapi benar. Sadar diri aja sih. Ya, memang benar. Jadi kalau kita udah merasa terus kemudian kita menyesali, itu kita akan mengalami yang namanya mengurangi dosa kita. Jadi orang yang sabar itu seperti itu Bang Toing ya. Oh, terus Bang Toing selama dalam masa pencarian kita
itu waktu masih muda segala macam. Ketemu gak sih teman-teman persahabatan? Ada nggak di teman-teman yang kayak gitu, pertemanan, persahabatan? Sebenarnya untuk persahabatan ya mungkin kalau dikira temen ya banyak. Banyak ya teman ya. Temen itu ya kayak model di Facebook aja temen puluhan ribu. Iya. Tapi kan yang ngucapin ulang tahun cuma 3 orang. Bener gak? Ya bener kan? Termasuk yang sebelah kita nggak tahu. Itu kan baru teman yang kemarin sore. Bener kan? Iya bener. Bener kan? Iya. Itu teman yang bilang teman sohib ada, sohib ya kadang-kadang suka ngabarin yang dalam artian di saat dunia lagi zamannya terang. Sekarang lagi zamannya redup. Oh sekarang redup lagi ya? Lagi redup. Iya. Dunia kita bicara dunia. Iya ya, betul. Jadi di mana ya dunia kita lagi terang, itu sahabat, teman itu semua datang. Oh iya. Iya, bukan berarti di saat seperti ini nggak ada teman atau sahabat. Iya, juga iya, ya ada iya. mungkin sebagian orang-orang terdekat ataupun orang di masa lalu timbul betul. dengan memberi asumsi ataupun masukan-masukan. Sini terang. Mungkin seperti itu kan ya. Iya. Cuman kita terlalu terang. Karena kan sekarang umur juga udah mulai bertambah. Ya betul. Udah bertambah. Kita kalau terlalu silau juga kan nggak enak. Nggak terlalu terang nih. Kayaknya perlu redup sedikit nih atau seperti apa. Dan lagi sorry deh, bukan kita saling menggurui. Betul. Capek. Oh capek ya? Capek. Jadi seperti itu juga ada capeknya ya? Capek. Ada capeknya pemirsa. Capek. Jadi ada capeknya juga ya kalau kita punten ya, maaf gitu misalnya kita di kubangan pergaulan yang negatif juga kita banyak capeknya ya. Capeknya. Walaupun semua dapat apa-apa aja. Emang separah apa sih? Zaman dulu parahnya kayak apa sih? Tempat saya lahir. Nggak usah disebut nama daerah. Nggak usah, biar nanti cari sendiri. Cari sendiri aja. Tempat saya lahir itu di mana segala fasilitas dunia dilengkapi. Dunia dapat semua. Dunia semua dapat. Dari harga minuman kita bicara minuman. Kalau orang udah kena alkohol itu yang bicara itu bukan otak yang bicara, tapi si minuman tersebut yang bicara. Iya betul. Jadi dalam artian siapa sih yang kenal pangkalan, siapa sih yang kenal ini, siapa sih yang kenal itu. Bener. Saya minum dengan modal misalkan contoh kecil 20.000 itu udah dapat kenikmatan. Dalam arti kata kenikmatan, otak udah mulai agak pinter nih. Iya, encer. Mulai encer. Udah ganteng. Betul. Udah ganteng. Dan lagi kalau udah ganteng kayak gitu, mau cari perhatian lawan jenis pun sangat mudah. Sangat mudah, mendadak jadi pinter. Mendadak jadi pinter. Jadi ganteng habis. Bener kan? Iya. Itu. Dalam artian di zaman bujangan pun dalam artian kita dunia hal-hal seperti itu udah kalau kata bahasa Quran udah hatam. Bener pemirsa. Ya, jadi beliau ini memang yang saya luar biasa. Beliau ini berani berbagi. Ya berani berbagi menceritakan tentang masa kelamnya gitu. Kira-kira yang membuat kita jadi pengen tersadar itu apa? Ada peristiwa apa gitu? Pertama ya mungkin orang tua udah meninggal dua-duanya, dan dimulai di situ kita tidak ada kebanggaan tersendiri di saat kita berubah. Gue udah berubah loh Pak. Oh pengen dilihat. Nah, iya. Tadi kan kita pengen, kan setiap orang pengen dihargai ya. Betul. Pengen dilihat. Betul. Pas begitu kita pengen menunjukkan kepada siapa. Betul kan ke orang tua. Ya, pertama ke orang tua pasti gitu. Kan. Cuman sekarang di saat mereka udah nggak ada, baru ada penyesalan. Anjir, gitu kan? Bener kan? Iya bener. Kenapa nggak dari dulu? Toh ternyata kehidupan malam hanya bergelimang di situ aja, muter aja di bulatan hitam lah itu aja, bukan sosok gue untuk untuk pengen hijrah hati kecil tuh pengen, cuman di lain kesempatan, di lain pola pikir itu beda lagi. Kita juga nggak merasa diri kita suci, enggak gitu kan ya. Cuman sama. Sedang menuju. Itu yang bagus itu. Kita kan menuju dalam artian gimana sih gue pengen jadi orang benar gitu kan. Gimana sih lihat orang jenggotnya panjang rajin ibadah, pengen ya, hati kecil gue pengen ya, bener, cuman bener, kita belum pede untuk menghadapi orang seperti itu, belum pede. Iya kan, karena bukan masalah kita latar belakang mungkin ya. Kadang-kadang juga kan manusia-manusia seperti gue sendiri nih nggak bisa diomongin Ustaz. Betul. Yang ada siapa sih lu, so tau lu.
Kan seperti itu. Iya, kan? betul. Jadi ada sosok-sosok omongan-omongan orang tertentu yang bisa masuk ke otak kita. Betul. Nggak bisa sembarangan orang ngomongin kita kayak model bangun pagi loh, sholat subuh dan seperti apa seperti itu. Manusia ya mungkin bukan hanya gue yang manusia seperti ini ya, mungkin di luar sana juga banyak juga gitu kan. Gila. Manusia kayak gue nggak bisa dalam arti kata entah dari seorang istri, entah dari seorang anak, entah dari orang tua, kalau bukan dari diri sendiri kayaknya nggak bisa juga. Karena gue ngerasa sendiri gitu ya, bukan katanya gitu kan. Dalam artian ya hal-hal seperti itu ya kalau untuk banyak yang setengah aib gitu, setengah aib. Betul ya. Kalau kata bahasa orang pada sholat subuh kita baru balik dugem. Tapi dengan pedenya loh, gue itu balik dugem. Anjing gue baru balik dugem anjing gitu kan. Lu sholat subuh kayak cemen gitu kan. Bener enggak? Dalam zamannya dulu kan kayak begitu. Kayak begitu jawabannya. Iya. Sampai segitunya ya. Iya. Luar biasa gitu. Tapi sekarang udah sembuh kan ini? Menuju. Makanya tadi katanya baik, setengah baik. Oke, bisa diterima. Tapi memang benar. Pernah nggak sih mendapat perlakuan dari tetangga, dari teman, dari apa itu terjang lihat perlakuannya dan lihat casing kita itu pernah nggak sih? Pernah ya? Sering bahkan ya. Ketika kita mau berubah tapi orang masih ngejudge kita dengan casing kita gitu. Betul. Ya. Kalau sumpah demi Allah boleh, kata bahasa di podcast kayak gini nih bahasanya ya. Saya berani sumpah demi Allah ada ya, cuman memang nggak usah disebut. Ada pernah, bro, gue itu nggak boleh gaul sama orang yang bertato. Oh ya, nggak boleh. Pertama kali gue pindah gitu kan, gini. Pertama kali gue bertato, kata gue ada salah orang bertato gini. Iya kan. Jadi sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Orang itu. Sampai mungkin ya namanya hidup ya dalam arti kata. Kita terimain aja, oke lah. Fine aja. Tapi semasa kita, kita itu sering, dia itu orang tersebut sering minta bantuan sama kita. Nggak tahu malu. Tapi dia bahasa kayak gitu, cuma kita nerimo karena kita sadar diri. Iya betul. Sadar diri seperti itu aja sih. Ya, itu memang tantangan dan memang pepatah mengatakan nggak penting dari mana kita berasal. Oke dulu. Oke silakan. Tapi pemirsa semuanya, bukan penting dari mana kita berasal, ya, tetapi yang lebih penting kemana kita akan tiba. Artinya tujuan akhir kita. Bahkan kalau dalam Islam disampaikan nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Husnul khotimah, amin. Nah, amin gitu. Kan, berarti yang paling penting itu kan endingnya. Betul. Gitu loh. Endingnya seperti apa? Banyak loh para sahabat, para apa yang tadinya ikut jihad bareng segala macam, tapi di endingnya justru ahli neraka. Betul. Banyak, tapi banyak juga orang yang ahli maksiat, tetapi di endingnya dia malah ahlul jannah, ahli surga. Makanya kita nggak berani justifikasi orang. Jangan-jangan ini adalah wali yang dikirimkan. Jangan-jangan. Amin. Kali kan doa. Oke, gitu. Nah, terus menurut Bang Toeng nih, kan ada teman biasanya persahabatan kalau di dunia gelap itu malah lebih kental gitu ya. Nah, terus sementara sekarang udah mengalami kehidupan di masyarakat biasa, persahabatan itu masih ada nggak sih nilai-nilai persahabatan kalau sekarang ini? Sebenarnya kalau kita masih di server yang sama, mungkin iya. Server bahasanya pemirsa, server. IP-nya sama IP. Keren. Iya. Kalau kita di satu server yang sama, saya rasa sama. Iya. Lu masalah, ayo kita datangin. Bener kan? Bener. Gitu kan? Dan hal-hal itu ya saya bukan si ini ya di jalanan gitu kan. Dalam artian alhamdulillah ngalamin hal-hal seperti itu ya, namanya di tongkrongan itu emang real gitu kan, real. Cuman kan itu servernya waktu di dulu itu seperti apa? Iya. Bukan di saat sekarang yang maaf ya, seorang Toing sekarang gitu kan. Sekarang Toing sekarang yang dalam artian siapa sih Toing sekarang? Kan begitu. Ya, dalam artian bukan dulu seperti ini bukan. Iya. Dalam artian cuman kalau kita tongkrongan minum, anggaplah ini minuman keras. Anggaplah minuman keras. Bro, minum. Bro, gue punya masalah seperti ini. Di mana? Ayo, samperin. Itu real. Cepet langsung ya, responnya cepet. Respon. Nyawa pun. Iya, sampai gini. Nah, gue. Cuman kalau sekarang ya maaf ya. Token listrik habis. Habis setengah degleng cari kasbonan. Sana sini aja nggak ada yang gue. Nggak ada yang gue. Pakai uang gue gitu. Ada. Kalau zamannya dulu itu kita mabok kurang ya. Iya.
berapa duit? Transfer ya? Iya. Kita butuh buat dugem nih. Buat tukang transfer 1 juta, 2 juta. Langsung. Tapi buat token 50.000 sulitnya minta ampun. Setengah jam lah. Hampir mau bunuh diri Gara-gara habis token. Aduh. Kan kayak bahasa kayak gitu. Iya. Nah, berarti persahabatan kalau di masyarakat itu malah makin menghilang ya. Malah makin menghilang. Karena tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Berarti benar. Selama ini kan orang bersahabat itu karena alasannya satu materi, betul. Yang kedua emosi, betul. Ya kan? Kalau memang dia memberikan suatu apa itu keuntungan buat saya, betul. Ya kita kan berteman deket gitu. Betul. Kalau ketika sudah nggak menguntungkan, ya gue tendang lo kan betul. Gitu. Itu manusia ada kalau pola pikir saya berpikir gini, ada sebagian manusia seperti itu, tapi tidak semua lekat dengan seperti itu. Ya, ada beberapa gelintir 1001 orang seperti itu di saat kita belangsak. Dia hadir, walaupun dia udah nggak kenal masa lalu kita, kedekatan kita atau seperti apa dia nggak tahu seperti itu, hal-hal seperti itu. Jadi nggak semua kita menghadir. Masih teman-teman gue, apa bedanya kalau kata bahasa ini miara Amerika sama miara Indonesia, gitu kan? Kalau miara di Amerika, itu dia kayak temen. Gitu. Iya, tapi kalau di Indonesia temen dia kayak bener nggak? Bener kan kayak gitu kan? Bagian kalau tolong di-edit gitu. Ini mah bagiannya dia bener ya. Jadi karena kenapa ya? Bahkan kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya keimanan keislaman yang tinggi. Itu yang sangat disayangkan. Kenapa itu Mas? Kenapa? Iya. Sangat disayangkan gitu kan. Kenapa sih? Rasa setia kawan itu timbulnya malah lebih banyak ya. Yang saya perhatikan nih, lebih banyak itu lebih ke anak jalanan. Dunia gelap. Itu setia kawannya. Beda dengan orang enggak semua kita memperhatikan semua. Beda dengan orang berdasi. Betul. Saya dulu kerja di perusahaan elektronik ya. Iya. Senggol menyenggol kok. Nggak ada yang namanya setia kawan. Ada mungkin sebagian teman-teman saya seperti itu, tapi dari 100% kita ambil 50-50. Seperti itu. Iya. Berarti memang ini dan memang sebenarnya dalam Islam itu persahabatan itu ada tingkatannya. Betul. Nah, ini yang banyak orang-orang apa itu harus ditekankan. Tapi kalau ingin tahu tahapan persahabatan, ya, kita turun ngopi dulu gitu. Tambah kopinya ini. Siap. Kita caw dulu. Caw dulu untuk turun ngopi dulu bersama-sama. Caw.